Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran ya, lewat eh, video pembelajaran. Sebelumnya, eh, materi yang sudah dibahas ialah iman kepada Rasul. Tentang pengertian Rasul, kemudian sejarah-sejarah Rasul, Rasul Ulul Azmi, itu kan, dan tugas-tugas Rasul. Nah, di pertemuan sekarang, materi yang akan dibahas ialah menjadi remaja mulia dengan berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi, seorang remaja itu ya harus berbuat baik kepada orang tua. Jangan ngelawan, jangan membantah gitu kan. Baru itu yang disebut dengan remaja yang mulia. Hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi apa sih itu hormat? Nah, jadi hormat itu ialah menghargai dan sopan terhadap orang lain. Jadi eh, apa yang dikatakan orang lain ataupun apa yang dilakukan oleh orang lain, entah itu perkataan ataupun perbuatan, kita harus bisa menghargai gitu. Menghargai pembicaraannya atau menghargai perbuatannya gitu, dan sikap sopan kita terhadap orang lain gitu. Jadi perilaku menghargai sopan dapat dilakukan kepada orang tua, guru, maupun orang lain gitu. Ya contoh lah, semisal orang tua lagi duduk misalkan ya, lagi duduk di depan pintu, kemudian kita lewat, jangan main nyelonong aja gitu, tapi kita itu harus sopan gitu. Artinya kita harus membuktikan sikap kita. Contohnya, permisi Pak, permisi Bapak, mau lewat misalkan. Nah itu baru itu yang dinamakan sopan gitu. Jangan main nyelonong aja gitu lewat. Kemudian ada taat. Taat itu ialah sikap patuh, setia dan tunduk. Gitu. Jadi patuhnya kita kepada orang tua. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua kita selalu turuti. Itu kata orang tua, jangan begini, jangan begini. Ya yang namanya seorang anak gitu kan, ya harus menuruti apa kata orang tua. Jadi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua itu berarti bahwa sikap menghargai, melaksanakan perintah, dan menjauhi larangan yang mereka berikan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Allah gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua ataupun perintah yang dikatakan oleh orang tua, kita harus menuruti, kita harus menuruti gitu. Apabila selagi eh, perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Nah, di sini ada dalilnya, hormat kepada orang tua. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya selama dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh semua manusia gitu agar berbuat baik kepada orang tuanya gitu, entah itu dari kalangan yang miskin, yang kaya, yang sedang-sedang saja gitu. Yang namanya berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua itu merupakan
kewajiban gitu. Apalagi kepada ibu gitu kan. Ibunya telah mengandung selama dalam keadaan lemah. Jadi ibu itu mengandung kurang lebih selama 9 bulan gitu kan. Dan menyapihnya selama 2 tahun. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun gitu kan, disusuinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tuamu gitu. Ya memang kita itu harus bersyukur karena kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Coba bayangkan ketika kita sebelum apa ya namanya? Sebelum ke alam rahim itu, coba bayangkan ya, Allah memasukkan ruh kita itu ke dalam telur bebek misalkan. Ya kemarin kita jadi bebek gitu kan, yang tiap hari ada di sawah gitu kan, ke sana kemari gitu kan, ikut gerombolan. Ya alhamdulillah kita lahir dari seorang ibu gitu kan, yang telah menjaga kita dalam kandungan itu selama 9 bulan. Yang namanya menjaga itu tidak mudah, apalagi ketika perutnya memang sudah membesar gitu, dalam kandungan selama misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kan semakin semakin naik, semakin lama semakin membesar gitu kandungannya. Bayangkan kalau eh, tidur aja harus terlentang gitu kan, nggak bisa tengkurap gini gitu. Kalau kita sih enak gitu kan, tidur ya bisa gimana aja gitu. Beda halnya dengan ibu yang lagi mengandung gitu. Nah, jadi secara naluri orang tua sukarela mau mengorbankan segala sesuatu yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Jadi memang perjuangan orang tua itu merawat kita gitu kan, dari dalam kandungan sampai melahirkan kita ke alam dunia, itu perjuangannya luar biasa. Kalian harus ingat bahwa eh, ketika seorang ibu kontraksi gitu kan, mau melahirkan kita ke alam dunia, dari alam rahim ke alam dunia, itu perjuangan luar biasa itu. Perjuangan antara hidup dan mati. Perjuangan di situ, perjuangan seorang ibu itu ketika melahirkan kita itu antara hidup dan mati. Sakitnya luar biasa itu. Makanya kita harus berbakti, harus sopan gitu kan, harus menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua, tidak boleh melawan gitu. Jadi orang tua mah istilahnya rela gitu kan, bahkan mengorbankan dirinya pun untuk anaknya dia rela gitu. Tapi sebaliknya seorang anak nggak mungkin gitu kan, istilahnya nggak mungkin mereka mau gitu kan, anaknya nggak mungkin mau mengorbankan sesuatu, bahkan dirinya pun nggak mungkin mau mengorbankan untuk ibunya. Tapi yang namanya seorang ibu pasti gitu kan, dia sukarela mengorbankan segalanya gitu, bahkan dirinya pun dia rela gitu untuk anaknya gitu. Sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Jadi telah datang kepada Rasulullah itu seorang pemuda. Jadi pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati." Jadi jadi kepada siapa aku pertama kali harus berbakti? Kemudian Rasulullah menjawab, "Ummuka." Kemudian seseorang itu berkata lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah mengulang pembicaraannya sampai 3 kali, "Ummuka, ummuka, ummuka." Jadi dalam hadis ini jelas bahwa derajatnya seorang ibu itu lebih tinggi daripada ayah. Jadi nggak menutup kemungkinan kita itu hanya berbakti kepada ibu saja, tapi kita juga harus berbakti kepada kedua-duanya gitu. Nah, ada lagi nih hadis
bahwasanya eh, kedudukan orang tua itu sangat mulia gitu. Allah memerintahkan kita untuk menghormati dan patuh kepada keduanya. Jadi orang tua yang sudah berusia lanjut, kalian tidak boleh menyinggung perasaannya, mencaci maki atau bahkan memperlakukan mereka dengan kasar. Gitu kan. Ini mah kita patuh kepada orang tua, kita sopan kepada orang tua karena kita ada maunya aja gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh gitu. Jadi selama dalam keadaan apapun kita harus berbakti, harus memperlakukan orang tua kita dengan baik gitu kan. Nah, di sini ada Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memberikan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak gitu. Jadi ibu bapak yang telah membesarkan kita dari semenjak di dalam alam rahim sampai kita dewasa gitu kan, sampai menyekolahkan kita gitu. Itu perjuangannya luar biasa. Makanya nggak boleh lah melawan orang tua. Oke, lanjut. Nah, jadi ada beberapa ketentuan yang memang harus dilakukan oleh seorang anak gitu. Yang pertama, tidak boleh berkata kotor, kasar gitu kan kepada orang tua itu. Jadi harus sopan. Walaupun itu berkata misalkan misalkan ya disuruh, misalkan coba nak beliin gula misalkan ke warung. Kemudian si anak itu berkata, nggak mau misalkan. Nah, dia bilang itu bilang kata itu tidak boleh, dosa ya gitu kan. Nah, kemudian tidak memperkenankan membentak atau menghardik orang tua. Jadi istilahnya kita harus menyayangi orang tua gitu kan. Jadi ingat kalau misalkan kita udah besar, misalkan kalian nih udah besar, udah lulus, udah kerja gitu kan, udah dapat pekerjaan yang layak lah istilahnya. Jangan lupa pada orang yang telah membesarkan, yang telah memperjuangkan kalian gitu kan. Artinya kita harus berbakti kepada orang tua, giliran gitu kan. Sekarang dulu kan orang tua yang sering membiayai kita, yang sering mengasihi kita gitu. Sekarang gantian kalau kita udah kerja gitu kan, udah dapat pekerjaan yang layak, kita yang harus menghidupi orang tua gitu. Gitu ya, harus ingat itu. Kemudian hendaklah mengucapkan kata-kata yang mulia dan santun meskipun itu berbeda pendapat. Ya, intinya jangan berkata kotor, jangan berkata kasar kepada orang tua. Nah, kemudian ada nih cara-cara berbuat baik kepada orang tua, gitu kan? Ketika keduanya masih hidup, bersikap sopan santun, berkata dengan lemah lembut, mematuhi nasihat orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah, kemudian mendoakan mereka. Nah, gimana Kak kalau misalkan orang tua kita itu sudah tidak ada? Ya kita harus sering-sering mengirim doa gitu, membaca Yasin kepada orang tua kita yang sudah nggak ada gitu kan. Jadi eh, berbuat baik kepada orang tua itu hikmahnya itu luar biasa. Kalau mungkin dulu banyak ya kisah-kisah yang memang berbakti kepada orang tua itu menjadikan kita hidup yang bermanfaat, yang sukses gitu kan. Apalagi berbakti kepada ibu gitu. Saya ambil contohnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ya. Coba kalian tengok Raffi Ahmad sekarang sukses gitu kan. Bisnisnya di mana-mana gitu kan. Udah terkenal. Karena memang Raffi Ahmad itu dulunya
eh, berbakti kepada seorang ibu itu luar biasa baktinya itu. Kalau kita mah kan beda kan. Berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak, suka melawan, suka tidak sopan gitu. Beda dengan orang-orang yang sukses gitu kan. Jadi salah satu jalan sukses itu ya kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu gitu. Kalau kalau nggak percaya, tonton aja videonya di YouTube. eh, Sikap Raffi Ahmad bisa sukses gitu kan. Misalkan sikap Raffi Ahmad kepada ibunya, di situ ada, nanti tengok aja kalian gitu. Makanya orang-orang yang sukses itu rata-rata yang orang yang mengistimewakan ibunya gitu, mengistimewakan kedua orang tuanya gitu. Ya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat gitu kan, selalu sukses ke depannya. Dan jangan lupa ketika kalian sudah dapat kerja, sudah dapat pekerjaan yang layak, gantian. Dulu orang tua yang membiayai kalian, sekarang kalian yang harus membiayai orang tua, yang harus mengistimewakan orang tua. Ingat itu ya, jangan sampai disepelekan. Itulah salah satu itulah salah satu sikap berbakti kepada orang tua. Kalau ada yang dipertanyakan, silakan ya, kirim aja pertanyaannya di kolom komentar atau di grup-grup WA. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nanti untuk link absen sama tugas ada di Google Form ya, silakan isi sesuai dengan jawabannya. Cukup sekian dari kakak. Semoga yang kakak sampaikan ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi di tengah cuaca yang memang kurang baik, itu kan, di tengah pandemi sekarang yang mulai meningkat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.